Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Adha dari Prodi Perbankan Syariah kelas C dengan nomor NPM 2151020129. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari Ibu Gina Ulpah Seoparman, MESY, sebagai dosen pengampu fikih muamalah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan beberapa hal mengenai MLM atau multi level marketing. Jadi yang pertama, bagaimana praktek MLM, praktek Prancis, dan praktek saham syariah dan konvensional di Indonesia. MLM, multi level marketing syariah, prakteknya atau cara kerjanya. MLM syariah adalah sebuah usaha MLM yang berdasarkan sistem operasionalnya pada prinsip syariah. MLM adalah menjual atau memanfaatkan langsung suatu produk, baik berupa barang atau jasa, kepada konsumen yang halal dan bermanfaat. Proses perdagangan tidak ada pelanggaran syariah, tidak ada pemaksaan, penipuan, riba, pengurangan timbangan, dan lain-lain. Dalam praktek MLM syariah menekankan pentingnya peranan akad dalam menentukan sah tidaknya suatu perjanjian bisnis yang terdiri dari akad sistem murabahah dan akad sistem mudarabah. MLM syariah dalam praktiknya menggunakan strategi pemasaran secara bertingkat atau levalisme, mengandung unsur positif yang diisi dengan nilai Islam. Bisnis yang dijalankan berupa biaya pemasaran, bonus, hadiah, dan sebagainya, tergantung prestasi dan level seorang anggota. Dalam fikih disebut samsiah atau simsar. Contoh MLM yang ada di Indonesia yang benar-benar syariah dan tidak MLM dikatakan syariah apabila yang pertama, produk berkualitas, halal, tasib, dan menjauhi syubhat. Yang kedua, terdapat sistem akad. Ketiga, operasional kebijakan kooperatif kultur harus sesuai syariah, memiliki DPS. Dan kelima, rumus intensif harus adil, tidak menzalimi, dan berorientasi pada palah. Yang keenam, tidak adanya markup yang berlebihan. Bonus yang diberikan harus jelas, angka nisbahnya sejak awal. Ke-8, tidak ada yang bereksploitasi dalam aturan pembagian bonus. Ke-9, bagian bonus harus mencerminkan usaha masing-masing. 10, tidak menitik beratkan barang-barang tertairer. Contoh MLM menurut DSN MUI terkait PLBS, perusahaan MLM dengan sertifikasi halal, yaitu PT Herba Penawar Al-Waihiyah Indonesia, PT Singa Langit Jaya atau TIENS, PT Nusantara Sukses Selalu, PT Kaling Nusantara, PT UVU, BKB Syariah, dan sebagainya. Sedangkan MLM yang paling populer di Indonesia tetapi belum terjamin spesifikasi halal yaitu Young Living, Javanese Global, Anyway, NU Skin, dan sebagainya. Prancis atau waralaba. Prancis adalah kerjasama dalam bidang usaha dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Biaya Prancis berupa penggunaan merek dan lisensi bisnis. Prancis juga merupakan bentuk kerjasama usaha antara pemilik merek dagang produk atau sistem operasional. Praktik atau cara kerja Prancis di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2007. Prancis memiliki standar dalam praktiknya juga. Prancis dapat memperluas barang dan jasa memakai lisensi dagang. Pelaku bisnis berperan sebagai pemegang Prancis. Ada 3 istilah dalam Prancis, yaitu franchisor, Prancis, Prancis P. Contoh Prancis yang ada di Indonesia ada dari beberapa bidang usaha, yaitu Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Secepat, Citime, Kiboba, Geprek Bensu, Kebab Boba, Rapi, dan sebagainya. Saham syariah dan saham konvensional. Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan. Dengan bukti pernyataan tersebut, pemegang saham berhak mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Dalam prakteknya, terdapat 2 jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan OJK NU 35 PJOK 04
2017. Kedua, saham yang dicatat sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik berdasarkan peraturan OJK nomor 17 POJK 04/2015, dan juga dalam kegiatan suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika satu emiten tidak tertentang dengan prinsip-prinsip syariah kegiatan usahanya, seperti perjudian, permainan yang tergolong judi, perdagangan yang tidak disertai penyerahan barang dan jasa, bank berbasis bunga dan jual beli yang mengandung unsur gahar dan sebagainya. Emiten memenuhi rasio keuangan yaitu total uang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha tidak lebih dari 10%. Cara menemukan saham syariah adalah dengan cara memilih indeks yang sesuai. Di BEAI terdapat 3 indeks saham syariah, yaitu Jakarta Islamic Index, JII. Contoh saham syariah yang halal MUI seperti TLKM dari PT Telkom Indonesia, TBK BRIS, dan PT Bank Syariah Indonesia, TBK JVA, dan PT Japka Kompet Indonesia atau JVA. Adro dari PT Adro Energi, ETM dari Aneka Tambang TBK, PGAS dari PT Perusahaan Gas Negara. Saham konvensional dan saham syariah adalah saham yang umumnya diinvestasikan oleh masyarakat. Dalam operasionalnya, saham konvensional tidak menerapkan prinsip-prinsip syariah. Investasi saham adalah aktivitas beli saham yang cara kerjanya menyimpan saham itu lebih dari 5 tahun untuk meraih keuntungan berupa diiden atau capital gain. Dalam prakteknya, saham mewakili kepemilikan di perusahaan publik. Saat membeli saham, perusahaan menjadi pemilik sebagi dari perusahaan itu. Semakin banyak orang menjual saham, semakin tinggi harga akan naik. Salah satu cara pemegang saham memperoleh laba atau investasi mereka adalah dengan menjual saham dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang mereka beli. Salah satu contoh saham konvensional adalah BBCA yang bergerak di bidang perbankan konvensional. Jadi perbedaan antara saham syariah dan saham konvensional adalah syariah, 1. Investasi pada perusahaan dengan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. 2. Mekanisme transaksi sesuai syariah. 3. Prinsip bagi hasil dan jual beli sewa. Yang keempat, otoritas keuntungan dunia dan akhirat. 5. Ada Dewan Pengawas Syariah konvensional, investasi pada perusahaan untuk semua kegiatan usaha. 2. Mekanisme transaksi konvensional. 3. Perangkat suku bunga. 4. Otoritas keuntungan secara general. 5. Tidak adanya pengawas syariah. Bagaimana gambaran dari pokok bank syariah yang ada di Indonesia dan berikan contohnya. Produk kredit card, ATM, dan giro. Produk bank syariah. Kartu kredit syariah atau Islamic Credit Card adalah bentuk inovasi dari perbankan syariah di Indonesia. Kartu kredit syariah lazim disebut Bittiqoh al-Timan. Ada beberapa akad yang diterapkan, yaitu kafalah, card, ijarah, dan salaf. Kartu kredit syariah memiliki fungsi untuk berbagai kepentingan transaksi pembelanjaan dan juga pemerahan tunai di ATM yang meniadakan riba atau tidak menggunakan bunga apapun. Salah satu contoh dari kredit syariah adalah BSI Hasanah Card Classic. Tabungan syariah adalah simpanan yang perbankan melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Sarana penarikan bisa menggunakan buku tabungan, ATM, internet banking. Ciri khas tabungan syariah adalah menerapkan akad 2DA. Contoh seperti BSI Tabungan Falas, BSI Tabungan Haji Indonesia, BSI Tabungan Pendidikan, BSI Tabungan Efek Syariah, dan sebagainya. C. Deposito syariah. Deposito banyak dipilih untuk berinvestasi. Selain mudah, keuntungannya dapat juga lebih tinggi dan tabungan biasa. Deposito adalah bentuk simpanan yang penyetoran mau penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu. Contohnya itu BSI Deposito Rupiah, BSI Deposito Falas. Gadai syariah atau rahan. Akad gadai syariah dipraktikkan pada PT Pegadaian adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual uang yang dipinjamkan murni tanpa bunga. Contohnya seperti Arum Haji, Arum BPKB, Amanah, dan sebagainya. Giro syariah adalah simpanan penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bayat, giro, dan sebagainya. Giro syariah dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Contohnya seperti BSI Giro Rupiah.
Pembiayaan syariah atau ijarah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang dan modal, baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi. Contohnya adalah rental mobil, penyewa memparkir. Sekian materi tentang MLM beserta praktek MLM yang bisa saya jabarkan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.